Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil kedua belas murid dan mulai mengutus mereka pergi berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat boleh. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula kantong perbekalan dan uang dalam ikat pinggang tidak boleh mereka bawa. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua jubah. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya itu, "Kalau di suatu tempat kamu diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mendengarkan panggilan orang-orang yang dipilih Tuhan. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan bagaimana Amos dipanggil Tuhan untuk mewartakan keselamatan bagi umat Israel. Demikian juga dalam bacaan yang kedua, Paulus dipanggil juga Tuhan untuk mewartakan keselamatan bagi orang-orang Israel dan juga orang-orang yang di luar Israel. Dan dalam bacaan Injil kita mendengarkan pula bagaimana Yesus secara khusus memilih 12 murid dan mereka diutus pergi berdua-dua untuk mewartakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Pertanyaan bagi kita tentu adalah mengapa Yesus memilih 12 murid, bahkan juga dikatakan 70 murid diutus, tapi mereka diutus pergi berdua-dua. Mengapa tidak pergi sendiri saja atau sekalian pergi dalam bentuk rombongan, tapi berdua-dua? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dua menggambarkan sebenarnya banyak, dan dua adalah tanda bahwa Tuhan mau memperlengkapi satu dengan yang lain. Maka sebenarnya pengutusan berdua-dua dua murid ini adalah gambaran di mana pertama Tuhan mengutus kita sebagai satu kelompok atau satu komunitas yang disebut gereja. Jadi gereja ada untuk diutus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di mana saja kita berada. Nah, perutusan ini tentulah bukan secara pribadi atau untuk mencari karier, mencari nama baik pribadi sendiri, tetapi perutusan ini karena rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya gereja tampil di tengah masyarakat sebagai garam dan terang dunia, tampil di tengah keluarga sebagai garam dan terang dunia. Maka identitas pribadi kita sebagai murid Yesus, sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen adalah harus membawa kegembiraan, membawa sukacita, dan juga membawa pengharapan. Itulah garam dan terang dunia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mengapa Yesus memilih orang-orangnya dan mengutus mereka pergi berdua-dua? Supaya kalau mereka pergi berdua mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, maka kesaksian dua orang itu akan menguatkan apa yang mereka katakan, dan juga mereka akan berbicara lebih berwibawa, karena kalau dua orang berbicara, dua orang memberikan kesaksian jauh lebih kuat dan lebih berwibawa daripada satu orang saja. Akan lebih mudah dipercaya dan lebih mudah diterima ketika orang pergi dalam satu kebersamaan. Dan bahkan juga dalam bacaan-bacaan Injil yang kita lihat dalam Injil ini, di sana dikatakan, atau dalam kitab suci di sana dikatakan bahwa Paulus tidak pergi sendiri dalam mewartakan kabar keselamatan, kabar sukacita, tapi Paulus pergi bersama dengan Barnabas, Silas dan teman-temannya. Juga demikian Yohanes, Petrus dan Yakobus juga pergi bersama-sama. Itu artinya dibutuhkan kebersamaan, dibutuhkan itu saling menguatkan dalam pewartaan, supaya dengan demikian apa yang kita wartakan semakin diyakini oleh banyak orang, bukan karena kita punya kepentingan atau interest pribadi, atau juga karena program pribadi atau kehendak pribadi, tetapi karena lebih supaya menunjukkan bahwa pergi berdua-dua menunjukkan gereja hadir di tengah-tengah masyarakat. Poin yang ketiga atau alasan ketiga mengapa Yesus mengutus dua orang atau pergi berdua-dua, supaya keberadaan dua orang yang mewartakan Injil, mewartakan kabar keselamatan itu dapat meminimalisir kesalahan atau kekurangan. Jadi kalau ada satu yang kurang atau ada yang salah, bisa saling mengoreksi, bisa saling menguatkan, bisa saling menopang, dan bisa saling mengangkat satu sama lain. Itu pentingnya teman dalam pelayanan. Maka sebaiknya dalam pelayanan yang kita lakukan itu ada semacam tim atau orang-orang di sekitar kita yang bisa saling menguatkan, saling menolong. Gereja atau organisasi akan jatuh kalau hanya dipimpin satu orang saja, atau orang single fighter, kerja sendiri. Tapi pentingnya bekerja sama dalam pelayanan, sehingga dengan demikian kita bisa saling menguatkan, saling menumbuhkan, dan bisa saling mengoreksi, bahkan saling mengangkat ketika ada kekeliruan, ada kesalahan. Dan yang keempat, diutus berdua-dua itu membutuhkan sikap rendah hati, sikap keterbukaan, kerelaan untuk saling menerima satu sama lain. Itulah gereja. Gereja harus membuka diri, gereja harus bersikap rendah hati, gereja harus siap menerima dan bekerja sama dengan orang lain dalam hal mewartakan kabar keselamatan, kabar gembira. Di mana saja kita dipanggil, kita mesti terbuka untuk senantiasa membangun kebersamaan, membangun masyarakat atau komunitas di mana kita berada. Karena bekerja sama akan mendatangkan hasil yang lebih maksimal. Bahkan dikatakan oleh Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ akan aku bekerja dan hadir menyelamatkan mereka. Jadi Yesus memang menghendaki supaya orang hidup bersama dalam kelompok, dalam komunitas, dan dalam gereja. Matius 18 ayat 20. Bahkan juga dalam Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi bila mereka jatuh, yang tidak mempunyai kekuatan akan mengangkat, yang tidak mempunyai kekuatan akan diangkat oleh temannya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan lebih baik daripada sendiri. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi ketika kita bersatu bersama-sama, kita akan lebih bisa bertahan dalam berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan yang terakhir, bekerja sama berdua itu sangat penting karena akan mendatangkan rahmat berkat yang lebih melimpah, lebih pasti daripada kita bekerja sendiri. Kita mengingat bagaimana ketika Yosua membantu Musa saat berperang melawan negeri-negeri tetangganya.
Atau ketika Musa menyuruh Yosua pergi berperang melawan orang-orang Amalek. Yosua berperang sambil Musa juga berdoa. Setiap kali dikatakan Musa mengangkat tangan, pasti menanglah mereka. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya karena penat, maka dipukul kalah pasukan Israel. Karena itu Musa membutuhkan orang-orang di sekitarnya, yaitu Harun dan Hur, untuk senantiasa menopang kedua tangannya saat berdoa, agar tetap mereka bisa mengalahkan musuh yang menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apa artinya diutus berdua-dua? Bahwa kita mau tidak mau membutuhkan orang lain dalam pelayanan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita mesti senantiasa membawa kabar sukacita bersama-sama dengan orang lain, bahkan juga bersama-sama dengan tim. Sebab dengan bersama-sama kita akan mendatangkan rahmat yang lebih baik, dan juga orang akan lebih percaya dalam pewartaan kita. Bahkan kita juga bisa mencapai tujuan kita untuk lebih mempertobatkan banyak orang. Perutusan dan pewartaan tujuannya adalah pertobatan bagi orang-orang lain agar semakin percaya apa yang kita wartakan, dan bahkan juga bisa menyembuhkan orang-orang yang kurang percaya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita, karena Tuhan memberikan kekuatan, kuasa Roh Kudus-Nya dalam hal mendoakan orang-orang sakit dan orang-orang yang lemah karena berbagai macam penyakit atau berbagai macam roh-roh jahat yang seringkali mengganggu. Semoga perutusan gereja menjadi perutusan kita bersama, agar kita semakin berani mewartakan Kristus di mana saja kita berada. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah melalui channel Insani. Semoga saudara-saudariku bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.